Sing. Hai, saya Lenki Khoiri. Selamat datang kembali di segmen Berubahana, di mana kita membahas konsep dasar audio dalam filmmaking. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kenyaringan atau loudness. Di video kali ini, kita akan membahas tentang frekuensi suara. Tarik napas sejenak karena kita akan membahas sesuatu yang sangat keren sekali. Wiu. Apa itu frekuensi suara? Simpelnya, frekuensi suara adalah jumlah getaran dalam satu detik. Gelombang itu ketika suatu getaran telah memenuhi satu periode, jadi sudah satu kali naik dan satu kali turun. Jadi frekuensi itu sama kayak seberapa cepat getaran itu merambat. Simpelnya, frekuensi itu tinggi rendahnya suara atau nada suara itu. Rentang frekuensi suara yang umumnya bisa manusia dengar itu kisaran 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jenis-jenis frekuensi gelombang ada 3 yang umumnya kita ketahui, mulai dari infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Wiu. Terus apa gunanya frekuensi suara ini? Apa gunanya dalam sound design? Frekuensi suara diperlukan untuk meletakkan atau memanajemen suara agar sesuai konteks tonalitasnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, misalnya kita mau bikin suara gemuruh gitu, kan umumnya menggunakan nada-nada rendah gitu. Nah, disitulah kita perlu memanajemen suara itu berdasarkan frekuensinya, atau misalnya kita butuh suara yang melengking atau dan lain-lain. Selain itu, frekuensi suara diperlukan untuk memberikan efek tertentu pada penonton. Contoh, teman-teman tahu nggak speaker yang biasanya di bawah layar bioskop tuh yang untuk geterin kursi penonton itu? Itu menggunakan frekuensi rendah untuk memberikan efek fisik kepada penonton dengan menggunakan frekuensi rendah atau low frequency effect. Go for main engine start. Selain itu, frekuensi juga digunakan untuk membentuk perspektif dalam adegannya. Misal penggunaan frekuensi masking, kayak teman-teman tahu nggak cocktail party effect, kayak adegan atau momen dimana ketika kita di tempat yang ramai, banyak orang misalnya, kita ngomong sama teman kita, meskipun orang di sekitar kita itu sama berisiknya, tapi kok kita bisa dengar suara teman kita gitu, kita bisa ngerti suara teman kita padahal hampir sama kencangnya gitu. Selain itu ada kayak sibilance untuk bikin efek jauh deket gitu. Kalau makin deket kan suara frekuensinya rentangnya makin luas, lebih ngebas, frekuensi makin lengkap. Terus ada juga ngefilter frekuensi sama efek Doppler, dan masih banyak efek-efek lainnya yang dibentuk dari elemen frekuensi. Bahkan suara untuk mempengaruhi psikologi penonton pun juga diatur menggunakan elemen frekuensi ini. Caranya gimana? Nah, kalau udah berbicara soal cara ini sih, teman-teman harus pakai headphone ya biar lebih fokus. Wiu. Jadi, cara pertama yang dilakukan adalah menggunakan frekuensi analyzer. Jadi kita perlu baca dulu ini frekuensi berapa dan di mana posisinya dalam rentang frekuensi itu. Biasanya yang kita baca itu frekuensi di rentang audiosonik ya. Meskipun sebenarnya frekuensi infrasonik dan ultrasonik juga mempengaruhi suara di audiosonik itu juga. Frekuensi yang dibaca dalam satuan Hertz. Dan jenis-jenis frekuensi yang umumnya dikenali itu biasanya ada 3, yaitu frekuensi low, mid, high, atau bass, middle, treble. Namun dalam konteks filmmaking atau audio post production tentu lebih advance pembagian frekuensinya daripada 3 itu, yaitu ada
sub bass, bass, low middle, middle, high middle, presence, dan treble. Aduh bang, banyak sekali pembagian frekuensinya bang, apa itu? Setelah frekuensi itu diketahui, baru kita memanipulasi frekuensi itu sesuai kebutuhan naratifnya atau kebutuhan ceritanya. Efek yang biasanya digunakan untuk mengatur frekuensi itu adalah equalizer atau ekualisasi. Equalizer berfungsi untuk menyeimbangkan volume dari setiap frekuensi itu. Dengan equalizer itu, frekuensi dimanipulasi dengan cara filtering, yaitu dengan cut-off frekuensi, shelf, notch, brick wall, dan lain-lain. Dengan memanipulasi butterworth atau Q dan gain dari frekuensi tersebut. Untuk gain saya sudah membahas di video sebelumnya tentang kenyaringan suara. Selain memanipulasi frekuensi dari segi tonalitasnya berdasarkan rentang penuhnya dalam satu waktu, frekuensi juga dapat dimanipulasi dari segi tonalnya terhadap frekuensi lain di waktu yang berbeda. Maksudnya gimana tuh? Dengan melakukan transpose. Mungkin di telinga teman-teman agak asing ya istilah transpose itu. Mungkin lebih bersahabat istilah pitch up atau pitch down gitu. Biasanya kan kalau pitch up bikin suara kita jadi kayak chipmunk, terus kalau di pitch down suara kita lebih sigma male. Transpose dimanipulasi dengan satuan tone, semitone, dan sense. Tone itu jaraknya satu nada, semitone setengah nada, sense itu semitone namun dalam rentang 100 frekuensi. Wiu. Dua jenis frekuensi. Di dunia yang bising ini, suara yang kita dengar gak cuma satu frekuensi aja, melainkan ada frekuensi lain yang menyertainya. Fenomena ajaib itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu frekuensi fundamental dan frekuensi harmonik. Frekuensi fundamental itu simpelnya frekuensi asli dari sumber suara tersebut, atau yang diproduksi oleh sumber suara tersebut. Sedangkan frekuensi harmonik adalah frekuensi yang menyertai atau yang mendukung frekuensi fundamental tersebut. Misal, frekuensi fundamentalku itu seperti ini. Dan frekuensi harmonik aku itu seperti ini. Mungkin kalau bagi teman-teman bingung juga, apa sih bedanya? Aduh bang, untuk apa aku perlu tahu hal begituan? Banyak sekali. Dengan teman-teman memahami frekuensi fundamental dengan frekuensi harmonik itu, teman-teman sebenarnya sudah bisa memahami frekuensi suara itu secara keseluruhan dan juga siap untuk memanipulasi frekuensi tersebut. Kalau aku pribadi sih sebenarnya menurutku bermanfaat banget ya mengetahui frekuensi fundamental dengan frekuensi harmonik ini. Soalnya misalnya kayak aku nggak punya mic yang memumpuni untuk ngerekam sesuatu gitu di lapangan atau di studio. Ya hanya dengan memahami frekuensi fundamental dan harmonik ini ya kita tahu karakter dari suara yang kita rekam. Jadi kita paham gimana dan apa yang harus kita lakukan saat memanipulasi frekuensi tersebut. Simpelnya kayak teman-teman punya mic murah tapi bisa dijadiin suaranya kayak mic mahal gitu hanya dengan bermodal ngetahui basic 2 itu aja. Teman-teman hanya tinggal menerapkan teknisnya aja gitu kan. Frekuensi harmonik juga dibagi dua, yaitu frekuensi harmonik overtone dan juga subharmonik. Harmonik overtone itu frekuensi harmonik yang berada di atas frekuensi fundamentalnya, sedangkan subharmonik adalah frekuensi harmonik yang berada di bawah frekuensi fundamental. Teknik ini sering juga digunakan untuk pembuatan LFE itu tadi, low frequency effect, kayak ya untuk membuat suara bass di bioskop itu menggunakan subharmonik itu tadi. Udah bang, pusing saya bang. Wiu. Ya sebenarnya ya aku juga bingung sih untuk jelasin frekuensi ini, karena memang frekuensi ini hal yang krusial juga gitu dalam penataan suara. Kayak
basicnya tuh malah bener-bener banyak di situ, dan materinya pun cukup kompleks gitu. Sebenarnya aku pengen pakai analogi juga kayak di video sebelumnya. Kan kalau di video sebelumnya aku menganalogikan penyaringan suara dengan brightness atau exposure. Kalau di frekuensi suara biasanya orang menganalogikannya dengan warna atau spektrum warna. Tapi aku rasa spektrum warna juga sama sulitnya juga sih dengan frekuensi suara. Tapi kalau teman-teman merasa itu lebih relevan, mungkin bisa komen di bawah. Jadi simpelnya frekuensi suara adalah tinggi rendahnya nada suara. Tapi pernah nggak teman-teman mendengar, misalnya ada teman perempuan dan laki-laki dari teman-teman, mereka menyanyikan nada yang sama, tapi suara mereka itu masih kedengaran berbeda gitu. Padahal frekuensinya sama, misalnya nada do, re, mi. Nah, tapi dinyanyikan oleh perempuan dan laki-laki secara bersamaan. Tapi kita masih bisa membedakan, oh ini suara laki-laki, ini suara perempuan. Atau mungkin bahkan satu gendernya sama. Kita masih tetap bisa membedakan, oh ini si A, ini si B. Atau dalam kasus misalnya alat musik, suling dengan trompet. Sama-sama ditiup, nadanya bisa jadi sama, tapi kok kita bisa membedakan, oh ini suara suling, ini suara trompet. Apakah hanya dipengaruhi oleh frekuensi? Frekuensinya sama kok, nadanya sama kok. Terus kenapa? Kita akan bahas itu di episode selanjutnya, yaitu timbre atau warna suara. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga pembahasannya cukup relevan dan bisa dimengerti. Aku juga bingung mau ngomong apa karena baru kali ini aku nggak nge-script videonya. Baik teman-teman, kalau ada kritik, saran, masukan, atau pertanyaan, silahkan komen di bawah. Saya Lenki Khoiri, salam Leon.